Sudahkah kita mengajarkan bentuk syukur kepada anak? Karena kan kalau hidup di dunia medsos hari ini, Pak, menjadi orang tua tuh kalau nggak banyak tameng dan covering system, lelah, Pak. Nuturkeun kahoyong budak teh. Karena hari ini kita berada di fase dunia viral. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi dominatus sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ja'at rusulana Ibrahima bil busyra qalu salama. Qala salamun fama labisa an ja'a bi ijlin hanid. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahudi annihi aw bimajsanihi ayun nusrani. Jamaah pengawasan kuliah subuh Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal, yang mana berkat kudro dan karunia-Nya di pagi yang cerah hari ini kita semua bisa berkumpul bermuwajahah dalam rangka melaksanakan salah satu di antara sekian banyak syariat yang telah Allah dan Rasulnya embankan kepada kita selaku hambanya, yaitu bisa melaksanakan sholat berjamaah subuh dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi bersama. Tak lupa sholawat serta salam mari kita limpah curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat kegigihannya, berkat perjuangannya, berkat tetesan darahnya, hari ini kita bisa menikmati, memiliki Islam sebagai panduan, Islam sebagai pedoman, Islam sebagai penunjuk jalan. Tentu kita semua berharap bisa menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah hingga akhir hayat dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, pada subuh kali ini izinkan saya akan mengupas tentang bagaimana parenting Islami atau disebut dalam bahasa populernya pola asuh Islami untuk anak-anak. Dan dalam kamus populer psikologi umum, hakikat memahami psikologi tumbuh kembang manusia itu secara global dibagi kepada 3 bagian besar. Menurut rentang umur, ada psikologi balita, memahami tumbuh kembang usia anak, terutama dari usia tahap 1 lahir sampai 10 tahun, termasuk balita di dalamnya. Kemudian fase remaja, yaitu usia 10 sampai 20 dan seterusnya. Dan yang terakhir psikologi dewasa, kematangan. Itu
di usia 20 sampai tua kira-kira. Nah, secara global ternyata di sisa psikologi yang ketiga itu yang paling berpengaruh mempengaruhi sikap pola hidup seseorang tumbuh kembang itu adalah ternyata di usia yang tumbuh kembang pertama dan yang kedua. Sehingga dibutuhkan pola asuh atau parenting yang tepat dalam menangani tumbuh kembang seseorang, terutama anak-anak kita. Dan psikologi secara umum tentu hanya menggambarkan kemungkinan, terutama berkaitan dengan pertumbuhan otak kanan dan otak kiri. Otak kanan itu kita harus tahu identik dengan hal-hal yang bersifat kreatif dan artistik. Sementara otak kiri itu cenderung dapat berpikir secara logis dan analitis. Dan faktanya sampai hari ini itu belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa otak manusia itu hanya didominasi oleh salah satu bagian otak. Tapi Bapak sekalian, dalam psikologi manusia itu ternyata antara anak laki-laki dan anak perempuan kecenderungannya berbeda. Di usia 1 sampai 10 tahun hidrotalamus atau yang dikenal dengan kecenderungan otak. Kalau Bapak rajin ningali video di YouTube, ada Dr. Aisyah Dahlan, dia seorang pakar psikologi. Nah, itu kecenderungan di usia 1 sampai 10. Jangan heran kalau anak perempuan lebih cepat adaptif dibanding anak laki-laki. Karena kecenderungan otak kirinya lebih dewasa, lebih cepat berkembang anak perempuan dibanding anak laki-laki. Sementara nanti anak laki-laki itu matangnya di usia periode kedua, Pak. Sehingga jangan heran dalam membimbing, membina anak-anak itu lebih gampang ngurus anak perempuan dibanding anak laki-laki. Konon begitu. Bagi bapak-bapak yang punya anak laki, ya lanang itu sabarnya harus ekstra. Karena nanti kematangan otak kanannya itu akan terjadi ketika di usia remaja, terutama di usia 18 tahun ke sana. Anak laki-laki baru terlihat gagah, matang, kemudian cenderung adaptasi logikanya lebih cepat menerima. Nah, dan yang menentukan itu semua, Bapak sekalian, adalah kemampuan kita melakukan parenting, terutama dalam komunikasi rasa. Banyak anak-anak yang tumbuh kemudian gagal karena tidak melalui mendapatkan pendidikan yang tepat atau penanganan yang tepat dari orang tua. Contoh kita di lingkungan di sekitar kita, banyak anak kemudian di usia remaja memutuskan keputusan yang salah. Ketika lingkungan yang kita pilih adalah lingkungan yang tidak tepat, maka anak kita cenderung mengambil keputusan cepat. Itu terutama sebelum dewasa. Anak-anak yang bergabung dengan anak-anak pang, Pak, itu tidak sedikit terjadi karena salah penanganan, bukan hanya karena broken home, tapi salah dalam penanganan. Karena ketika salah dalam penanganan, terutama berkaitan dengan komunikasi, itu anak cenderung melepas, uncontrolling. Terutama kalau orang tuanya tidak mengupgrade diri. Karena posisi yang terpenting hari ini adalah bagi orang tua melakukan posisi balancing. Maaf, kalau di mobil itu ya spuring pasti dengan balancing. Jadi kalau setirnya udah oleng ke kiri atau kanan, nah udah waktunya di spuring balancing gitu, Pak.
Nah, begitupun dengan pola asuh anak kita. Maaf, agak serak-serak basah dari 2 hari yang lalu ini karena debu. Spuring balancing itu nggak bisa hanya dilakukan oleh sepihak. Karena tugas kita sebagai orang tua itu membagi tugas secara habis dengan pasangan hidup kita, terutama dengan istri. Nah, jemaah sekalian, dalam hukum-hukum yang Allah tetapkan, seringkali kita mendengar dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah. Kemudian dalam ayat lain dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi Allah mengingatkan sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah di sini, cobaan, ujian. Jadi ujian bagi kita. Kemudian tadi di ayat sebelumnya Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi peringatan-peringatan ini dari Allah mengingatkan betapa pentingnya bahwa kita harus merasa khawatir jangan sampai sebagai orang tua meninggalkan generasi yang lemah. Itu diperingatkan oleh Allah juga secara langsung dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Jadi kita harus bersikap waspada sebelum itu terjadi. Nah, jemaah sekalian, kira-kira saya pada kesempatan ini akan memotret bagaimana melakukan pola asuh perjalanan parenting di usia kritis, terutama di usia remaja, di usia 10 sampai 20 tahun. Karena banyak dari kita sebagai orang tua masih awam. Tapi mohon maaf, bukan dalam rangka maksud menggurui, tapi ini mereview, kira-kira mengingatkan kembali, memflashback bagaimana kita harus berposisi. Ya, jemaah sekalian, anak di usia, dalam bahasa orang mah apa istilahnya teh Pak? Bahasa nanggung, naon teh? ABG nanggungnya, ABG galau gitu. Nah itu kan hari ini dengan era digitalisasi, era disruption, anak kita itu tidak hanya terdidik oleh kita sebagai orang tuanya, tapi juga terdidik oleh globalisasi arus informasi, Pak. Terutama di media setan gepeng nih. Ya. Apa itu? Kita tarik sekaligus error sistem, Pak. Stres anak kita. Karena hari ini dunia online menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sulit, Pak. Ini contoh yang paling sederhana. Hapunten nembe singkuring ngalatih pun anak supaya ayo maju. Jadi latih mental itu dorong, dan dorong itu mau kemana nih? Gitu. Mau apa sih? Jadi diskusi kita harus pakai rasa. Dengan anak laki-laki terutama, Pak, nggak bisa kita sesenghor, sesentak terus, belum seneng. Kekuatan adaptif anak laki-laki menerima informasi dari orang tua itu hanya 10 menit, Pak. Jadi sisanya kita harus mereview. Ngartos, nu Bapak carioskeun tadi. Itu bisa setengah jam, hamen, cok. Jadi kemampuan menerima kosakatanya itu di bawah 5.000 lah kita. Nah, kita kan seringkali mengulang. Itu error, Pak. Bukan produktif. Malah menjadi kontraproduktif. Kemudian ketika memberi nasihat, nggak boleh dua-duanya berjalan. Ibuna ngomongan, bapakna ngilu ngomongan. Jadi nggak boleh dua-duanya menekan. Ini untuk anak laki-laki khusus. Nanti anak perempuan tuh penanganannya lebih slowly, smooth gitu, karena ibu yang lebih berperan.
karena lebih banyak memerankan di rumah, melibatkan di urusan dapur, membagi tugas urusan rumah, yang kayak gitu perempuan. Kalau laki-laki enggak Pak, karena jiwanya itu sesuai fitrah, karena dia nanti akan menjadi petarung kehidupan, mempunyai tanggung jawab sebagai ar-rijal, sebagai ar-rijalu qawamun, maka sunatullahnya keluar Pak. Rata-rata anak laki-laki itu terbetah cicing di imah. Ya Pak, gaul. Apalagi hari ini trennya itu nongkrong. Yang salah memfasilitasi gabung jadi geng motor. Apalagi Pak. Kemudian ya itu tak. Padahal kecenderungan anak laki-laki kalau dari awal diarahkan ada artistiknya itu, otak kanannya itu. Dan otak kanan ini perlu diasah, dilatih dan perlu diaktifkan. Contoh mengaktifkan di dunia SSB sepak bola. Kemudian mengaktifkan di zona musik, industri kreatif, melukis, atau masuk ke dunia bela diri. Pokoknya serba laki-laki. Untuk anak laki-laki diikutkan latihan kursus memasak. Udah salah. Dari awal pola pembinaan pengasuhan kita sudah salah. Jangan salah. Lahirnya LGBT atau anak-anak yang kemudian tumbuh menjadi anak laki-laki tapi dominan sifat keperempuan, selain dipengaruhi oleh faktor genetik Pak, itu karena terjadi salah dalam pola asuh. Hati-hati ini Pak. Contoh, seorang yang agak laki-laki tapi mellow Pak, jadi tangannya agak keriting gitu, iya kan? Ada kan? Bisa dilihat kan? Membedakan. Itu karena tersublimasi dengan dominasi pola asuh perempuan. Itu biasanya terjadi kepada anak satu laki-laki di rumahnya, kakak dan adiknya cenderung semuanya perempuan, bisa 4, bisa 5. Karena sifat perempuan di rumahnya dominan, dia ke bawah itu Pak. Terutama yang paling kritis menurut beberapa pakar penelitian, kalau dalam fisik itu terjadi karena busung lapar, kurang gizi, kurang ini. Yang paling harus dikhawatirkan itu terjadi karena busung ayah. Namun busung ayah teh karena peran ayah hilang. Ngeri kan? Kalau seorang ayah perannya hilang, maka yang patut disalahkan adalah ayah. Dalam sistem pendidikan rumah tangga, itu pengambil keputusan dominan adalah peran ayah. Ibu sisanya. Karena ibu pada akhirnya mengisi ruang-ruang kosong yang tidak disediakan atau dilengkapi ayah. Nah, jamaah sekalian, kita akan menghadapi situasi yang pada akhirnya bagaimana melakukan pola yang kreatif. Pak, kalau anak kita sedang mager karena dominan dengan bermain online, yang harus dilakukan seorang ayah adalah melakukan panggilan, membalancing. Kalau Bapak melihat anak lebih dari 2 jam berkutat dengan online, dengan handphone, maka tidak ada yang bisa Bapak lakukan dengan cara menegur keras. Hari ini nggak bisa Pak begitu. Panggil dengan nada yang penuh rasa. Ah, sini. Panggil. Lagi main apa? Lagi lihat apa? Untung dilarang sekaligus. Yang ada malah kontraproduktif. Ini ya, lihat YouTube. Ini ya, lagi iniin Facebook. Jadi pola rasa itu kemudian melakukan personal approach-nya. Udah tuh lebih dari 2 jam main HP. Ayo orang jalan-jalan yang ayah. Jadi dialihkan, balancing itu gitu Pak. Nggak bisa kita jugulin kan itu. Nggak bisa. Jadi kasih alternatif sistem.
Dan memberikan alternatif itu penting dalam rangka merubah suasana agar moodnya tumbuh. Kalau anak di usia SD, Pak, pendidikannya beda lagi. Kalau kita mengevaluasi apakah dia ada PR, jangan ditanya menjadi pertanyaan pertama. Itu harus pertanyaan ke-10. Karena kalau komunikasi rasa yang ditanya itu perkembangan dengan rasanya dulu. Pak, tadi di sekolah ngapain aja? Oh, biarkan dia cerita, Pak. Mengungkapkan segala peristiwa yang dialami dia dalam sehari. Apa yang terjadi? Adakah rasanya yang tersinggung? Adakah ia bisa jadi bullying, mengalami satu penindasan psikologi dari luar. Jadi kita harus mengakomodir seluruh rasanya dulu. Oh gitu. Tadi ikut main futsal? Enggak ya. Karena nggak ada temennya. Oh ya udah, nanti kapan-kapan kita sewa sama teman-teman main futsal bareng. Jadi gitu ya. Jadi rasa itu dibuat agar motoriknya merasa ada hak pengakuan. Sehingga seluruh persoalan yang ia hadapi pada akhirnya akan tumplek di rumah karena merasa nyaman dan aman kepada orang tuanya. Jangan sampai anak kita itu, Pak, curhatnya malah ke orang lain karena di rumahnya tidak ada yang berfungsi sebagai pendengar yang baik, sehingga dia tidak merasakan kenyamanan rasa. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang salah. Nanti penyesalannya seumur hidup, Pak. Anak cenderung curhat ke kolote, berat. Tapi kalau kita menjadi orang tua yang mampu melakukan take easy, sabar, gak apa-apa teman kamu begitu juga. Ya aku dipukul, kuat tapi kan gak sakit kan, nah, gak apa-apa, maafkan. Nah itu kan, ulah ngajarkan, gak apa-apa, maafkan dulu Pak. Kalau urusan gak balas nanti, nasihati teman kamu. Karena kalau kita ngajarin langsung balas, ajarnya itu kan itu, kita sama dengan mengajarkan balas dendam. Jadi kalau pakai rasa, kita akan menghadapi situasi yang di luar dugaan. Minimal anak kita tumbuh menjadi anak yang tidak bermental cengeng. Itu bedanya. Jadi ngomong dina hukum-hukum yang menggunakan jurus tai chi gitu menurut banyak. Tai chi kan ditampung lah, diserang kumaha, diterima lah. Nah, kira-kira kita harus menumbuhkan psikologi anak di usia remaja itu dengan psikologi yang tangguh. Dan itu tidak semuanya bisa dia terima di sekolah. Dan itu tidak bisa semuanya diterima di lingkungan luar. Karena pembentukan sistem imun psikologi berkaitan dengan kesiapan mental untuk bertarung di dunia kehidupan yang nyata nanti adalah psikologi pertarungan yang dikuasai seorang ayah. Benar nggak Pak? Setuju nggak ini? Setuju ya? Ini kan improvisasinya penting sehingga akar kita bergerak dalam rangka membesarkan anak-anak kita itu mesti mengupgrade sistem. Dan yang paling penting harus kita upgrade adalah istri kita, Pak. Karena kalau perempuan kan kosakatanya per hari lebih dari 20.000, Pak. Indung makan urang mah geus karunya ningali budak hayu diomongan. Lalu itu 10 menit geus moal asup. Bapak lamun nganasehatan atau ibu nganasehatan anak, kan rata-rata yang tinggalin mata ayah, iya kan? Indungnya kadang gitu. Anak laki-laki nggak bisa, malah yang ada disuruh natap tuh kaki ekspresinya tuh. Sehingga nangkang pada lain, anak laki-laki itu tidak bisa diajak menatap. Kalaupun mau disuruh menatap, kitanya yang nunduk sambil bawa pensil, bawa tulisan. Nah, nih Bapak
ada sesuatu yang ingin disampaikan. Jadi kita yang nggak boleh menatap. Main kontak mata, dia malah menjadi seperti psikologi nyerang ke kitanya, Pak. Padahal bukan, itu bawaan otak kanan. Di usia-usia rentan jangan salah dalam memahami pola tumbuh anak kita. Karena selain faktor genetik, hormonnya juga berkembang dengan pesat. Bagi laki-laki, eksistensialisnya lebih tinggi. Berusaha mencari anak laki-laki itu ekspresifnya gue itu di mana gitu, kira-kira gitu. Makanya heran ketika usia nanggung, papakean kadang tersaluyu jeung urang jadi kolotna. Mana mah make sweater kegedean. Ih wah, tren. Kan gitu ya. Mengikuti pola informasi dari luar itu. Dan bapak nasihati dengan nada keras tinggi juga nggak masuk. Cukup disenyumin aja. Keun we heula lah. Asal hiji masih tertutup auratnya. Kedua, masih terbina dalam rangka sebagai orang tua tahu lajur-lajur batasnya. Gitu. Dan anak perempuan juga hampir sama. Di usia remaja 10, SMP, SMA, itu jangan aneh. Kita harus rajin-rajin, Pak, kasih pagar. Ini gini. Terutama berkaitan rasa. Contoh, kalau anak perempuan, kan kelihatan, Pak, siklus hormonnya perempuan itu, kalau cerita ke ibunya, bisa, karena kan kita juga kadang sebagai orang tua suka ejek-ejekan ya dengan anak. Oh, kamu udah mulai suka ya sama seseorang. Itu ya orangnya yang mana sih gitu kan, itu kepo gitu kita juga kan. Nah boleh begitu, tapi jadikan itu sebagai sesuatu yang mendorong dia mengutarakan rasanya, tapi kita dalam rangka melakukan protektif antisipasi. Boleh kamu suka rasa sayang, perhatian karena dia baik, tapi satu ya nak, bapak ibu pesan, awas, karena hormon kamu sedang pada hormon yang ingin dipegang, kadang ingin bergandengan tangan karena mungkin kamu sayang juga sama dia. Awas, secara agama nggak boleh, itu zina, belum waktunya. Nah batasan-batasan itu kita harus masuk, nanti masuk ke kompensasi dan konsekuensi. Ma, aku pulangnya agak malam ya, Pak. Lebih dari jam 9, stop. Pulsa selama sebulan. Gak ada kuota. Itu konsekuensi kalau pelanggaran kan. Jadi rule batasnya harus tetap, Pak. Dan kita harus memberikan juga kompensasi. Kalau ada hal yang dia baik, mencapai target, hataman di rumah, misalnya ada kompensasi. Nanti hadiah, ganti HP baru, atau apa. Rewardnya, atau punish and reward. Itu harus berjalan. Karena ilmu parenting itu tetap harus dilakukan berlelah-lelah sebagai orang tua. Sampai terakhir nanti tugas dari Allah adalah menikahkan. Dan ending itu lumayan panjang. Perjalanannya masih jauh, Pak. Sabarnya harus kuat. Nah, jamaah sekalian, jadi kita terakhir mari kita kaji dalam Quran sih parenting Islami itu sebetulnya dari Islam itu sudah lengkap. Dan tugas kita hanya menyempurnakan apa yang sudah Allah pesankan. Kalau berbicara sosok terbaik, contoh terbaik sebagai figur ayah, siapa Pak? Ada yang tahu? Siapa? Ibrahim. Oke. Ada lagi Pak? Sosok di dalam Al-Quran. Nasihat ayah terbaik selain Nabi Ibrahim siapa? Luqmanul Hakim. Nah, Luqmanul Hakim berpesan, dan ini tertuang dan diabadikan dalam Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19.
Ini pesan yang sangat kuat, mendasar, dan paripurna. Karena sumbernya Quran, Pak. Kalau sumbernya Quran, berarti ini Allah langsung kalimatnya disampaikan oleh Jibril, kemudian sebagai bentuk hikmah pelajaran yang harus diterima oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Beda lagi dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu datang dari Allah, lalu membahasakannya Rasulullah. Jadi kalau bahasa Quran mah langsung dari Allah, kalimatnya begitu, sehingga itu menjadi bagian dari ayat-ayat suci. Kalau hadis qudsi itu melalui dari Allah, tapi kalimatnya yang menyusun Nabi Muhammad. Sehingga kalau hadis qudsi nggak bisa dijadikan, walaupun kalau Allah Ta'ala tidak bisa menjadi bagian dari ayat suci. Titiasa dianggap imaman sholat, karena redaksi katanya yang memilih adalah Rasulullah. Nah jemaah sekalian, kembali ke Quran surat Luqman. Luqmanul Hakim itu, ini sosok yang digambarkan sebagai seorang ayah yang paripurna. Apa saja? Yang pertama, nasihat Luqman kepada anaknya adalah anishkur lillah, bersyukur kepada Allah. Pak, sudahkah kita mengajarkan bentuk syukur kepada anak kita? Karena kan kalau hidup di dunia medsos hari ini, Pak, menjadi orang tua itu kalau nggak banyak tameng dan covering system, lelah, Pak, nuturkeun kahoyang budak teh. Karena hari ini kita berada di fase dunia viral. Oh, lagi viral nih, lebihkan ke urusan dahareun kuliner kudu ngilu-ngilu. Padahal masakan makanan terbaik adalah masakan ibunya. Nah, anishkur lillah. Neng bersyukur, bersyukur, mama tiasa kene masak, bapak tiasa kene. Tuh, tinggal. Jadi dalam prinsip dunia misalkan ungdur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada mereka yang lebih bawah di antara kita. Nah itu ajarkan agar anak kita pandai syukur, menikmati itu. Kemudian yang kedua adalah kata Luqmanul Hakim, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Ini juga harus diajarkan sejak dini. Supaya anak kita didorong urusan tauhidnya pajeg, kuat. Kemudian selain menekankan la tusyrik billah ini, tentu menyekutukan Allah itu harus dibarengi dengan bobot-bobot pengaplikasian urusan ibadah. Ini harus rinci dan habis, Pak. Rukun iman, rukun Islam itu harus dituntaskan dari sejak sekarang. Sehingga pondasi keimanan, ketakwaan kepada Allah itu tertanam dari sejak kecil. Dari mulai diajarkan urusan doa-doa. Terkadang, Pak, kita kalau nggak mengupgrade diri dengan anak sekarang, Pak, jangankan dalam urusan agama, jangankan dalam urusan gadget, udah kurang makan jempol jeung jarina teh geus titiringgi lan leuwih nyaho, si bapak mah gaptek teu bisaeun. Nah, kalau kita kalah dari sisi itu, kita mesti unggul dari sisi yang lain. Ngecek, ya, ayeuna hujan, coba terang teu naon doa hujan. Lamun aya hujan. Ulah ieu mah budak leuwih apal urusan doa-doa tibatan bapakna. Jadi kita harus mengupgrade sistem diri kita aja harus itu. Duh, bapak mah teu nyaho. Pak, baca tuh naik mobil teh doa kendaraan. Budak orang mau TK geus apal, urang teu apal-apal, kan lucu. Ya. Jangan mau kalah sama anak kita dalam urusan itu. Upgrade diri kita. Nah, jemaah sekalian, kemudian yang ketiga adalah wa yamsa'il insana biwalidayhi. Proses mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini
harus didorong kade ka mama sing nyaa. Jadi urang nganasehatan budak teh ka idungna sing nyaa, idungna nganasehatan ka anak tuh si bapak. Sing nyaa ka bapak teh udah berjuang. Jadi dual sistem itu berjalan sehingga upaya mengajarkan birrul walidain itu terus dikawal. Yang keempat adalah aqimis sholat, mendirikan sholat. Yang keempat ini dorongan agar anak kita kuat dalam urusan menjalankan 5 waktu. Jangan sampai nanti dia bolong-bolong. Yang kelima, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Belajarkan prinsip dakwah, menyuruh berbuat baik dan melarang yang munkar kepada manusia. Jadi dakwah minimal dalam skup terkecil aja. Kakak ke adeknya, adek ke kakaknya. Jadi saling mengingatkan. Gerak orang si teteh sholat tak acan. Ngecek terus urusan pas gitu itu diajari. Nanti dalam skup yang paling luas kepada temannya, kepada lingkungannya. Amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang keenam adalah wasbir alama ashabaka. Ini yang keenam tuh prinsip yang Luqmanul Hakim tekankan adalah bersabar atas penderitaan. Tidak semua keinginan anak akan terpenuhi atau dipenuhi dengan segera. Ada kondisi-kondisi di mana hal itu membuat anak harus menerima. Terutama ketika jika lingkungan tidak mendukung. Orang lain punya sepeda, orang can kapeser misalkan ya, atau tegaduh dina mainan lain. Orang teh kudu ngajarkeun lah. Sabar, ngekege lamuntos rezekina aya, ku Allah dicekapkeun. Ku Allah bakal dipasihan jalan. Nah, yang kayak gitu. Kemudian yang ketujuh adalah wala tusair khaddaka linnas. Yaitu jangan berpaling dari manusia. Maksud di sini dalam tafsir Jalalain diungkapkan adalah mesti bagus dalam pergaulan dengan lingkungan. Sehingga kita yang mesti memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan, bukan anak kita yang terkontaminasi dengan lingkungan. Oh Bapak, kalau ada anak kita bermain dengan anak orang lain dan anak itu memberikan pengaruh yang positif terhadap anak kita, senang nggak kita jadi orang tua Pak? Senang kan? Kamu mainnya sama itu aja. Jadi memilih lingkungan, memilihkan pergaulan itu juga penting untuk anak kita. Kemudian yang kedelapan adalah wala tasmi fil ardi maroha. Atau simpelnya yang kedelapan ini kata Luqmanul Hakim, ajarkan kepada anak kita untuk tidak angkuh atau jangan angkuh. Toleransinya harus kuat, harus fleksibilitinya kayak stabilizer lah. Mampu bergaul, mampu adaptif, mampu menjadi penyeimbang. Nah ini Pak ajarkan. Sehingga anak kita ente kekeh petekeh. Kalau teman kamu minta tolong, kamu bisa tolong. Jangan bermain sendiri, jangan egois, jangan bergerak sendiri gitu. Nah ini dorong itu. Kemudian yang kesembilan adalah waqsid fi masika. Apa? Waqsid fi masika itu? Waqsid fi masika adalah sederhana dalam berjalan, dalam hidup. Jadi mengajarkan kesederhanaan, Pak. Kita jadi orang tua jangan mentang-mentang ada kemudian mengajarkan ke anak kita untuk naonnya ayeuna mah disebut nanti naon Pak mau hoyong viral di medsos teh. Viral. Hoyong famous gitu, hoyong populer. Yang kita mesti ajarkan adalah kesederhanaan. Gak boleh kita berlebihan memberikan fasilitas perhiasan ke anak-anak kita, jangan. Kemewahan, menunjukkan nih orang mampu memiliki nopang alus. Sederhana aja.
supaya dia tidak angkuh. Itu belajar dari proses. Nah, ini parenting Islami yang mesti kita dorong. Dan yang terakhir yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran adalah waqdud min sautika. Ini yang paling agak berat. Yang ke-10 adalah waqdud min sautika, adalah melatih anak kita melunakkan suara atau perkataan. Ini harus dari awal, Pak. Nah, gosok urusan etika ini nggak beda jauh dengan perintah Allah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyata. Innahu la yuhibbul muhtadin. Allah saja, Pak, memerintahkan dalam perkara berdoa. Ud'u rabbakum, berdoalah kamu sekalian kepada Tuhanmu tadarruan, dengan rendah diri. Wa khufyatan, dengan suara lirih. Rendah diri dan lirih kunci berdoa. Innahu la yuhibbul muhtadin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Jadi pamina doa teh, Pak, kedah lirih, kedah hati terlibat di dalam. Untung jujorokan. Tapi ketika jujorokan, pernah kejadian sahabat itu ditegur langsung oleh Nabi. Ya eta keluar ayat iya. Nah, jemaah sekalian, ini penting terus mengupgrade diri supaya kita menjadi orang tua adalah orang tua yang kafatan. Orang tua yang mencoba menyempurnakan proses pendampingan terhadap anak-anak kita. Terakhir, mari kita simak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah Allah untuk menyempurnakan agama. Dalam Islam kita sering mendengar an-nikahu nisfuddin. Nikah itu separuh dari agama. Jadi terakhir nanti sebagai orang tua tugas kita adalah menikahkan ketika dia cukup umur, ketika dia balik, dan ketika dia dewasa. Apa ayatnya? Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Nah, itu kemudian maaf. Oh iya, wankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Dalam tafsir Al-Jalalain, lafal ayama adalah bentuk jama dari lafal ayimun, artinya wanita yang tidak mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri. Hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka atau sendiri, dan orang-orang yang layak kawin, yakni mukmin dari hamba-hamba saya. Atau jika mereka miskin, maka yakinlah Allah akan memampukan mereka. Nah, di dia, Pak, ayah duda, ayah janda seurnya kami ayah enggal-enggal nikahkan, karena perintah kita untuk menyegerakan dalam menikahkan mereka yang sendirian, supaya ada teman, supaya rezeki Allah mengalir kepada mereka yang menikah. Nah, jemaah sekalian, itu saja mungkin kunci password parenting Islami, terutama bagi kita sebagai orang tua, agar senantiasa terus mengupgrade diri, meningkatkan kualitas kita sebagai seorang ayah. Dan semoga kita oleh Allah dibimbing dan dimudahkan, dan anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Terakhir, mari kita tutup dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.